Perempat final Liga Champions serasal final ini wak geng. Serunya dapat, lawaknya apalagi. Biawak awak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah tentang perempat final Liga Champions yang udah main kemarin itu. Seru kali kemarin ya kan? Seru lah Nol, apalagi karena nggak ada MU. Semifinal FA Cup nggak dibahas Nol? Dibahas, tapi habis inilah. Haram hukumnya membahas FA Cup di depan UCL, beda kasta soalnya. Sebelum kita ke Liga Champions, kita ke Liga Malam Jumat dulu ya kan? Leverkusen berhasil ke semifinal setelah menang agregat 1-3 dari West Ham. Menang 2-0 di kandang dan imbang 1-1 di kandang West Ham. Hampir aja rekor nggak terkalahkan Leverkusen hancur kalau Frimpong nggak nyetak gol ya kan? Tapi nggak masalah, tetap lolos Leverkusen dan prediksiku tetap benar. Cuma sisanya inilah baru hancur prediksiku. Benfica kalah, Milan kalah, dan Liverpool juga kalah. Benfica kalah adu penalti sama Marseille. Karena penalti Anthony Silva dan Di Maria gagal jadi gol. Kurasa Benfica ini singkatan, kepanjangannya Benfica lah. AS Roma menang di dua leg atas AC Milan. Menang 1-0 di kandang Milan dan menang 2-1 di kandang sendiri. Di leg kedua pun kebobolan 2 gol langsung orang ini di babak pertama. Udah agregat 3-0 ya kan? Biar imbang berbelas kasihan lah Roma sama Milan. Di poin mereka satu pemain biar imbang. Tapi Milan cuma bisa balas 1 gol, itu pun udah mau habis pertandingan. Ternyata pengaruh Derusi di Roma bisa membalikkan keadaan Roma yang selalu kalah lawan Milan. Dan Milan ini pun pok kali. Udah bapak-bapak pun masih mau aja jadi badut Eropa. Lebih parahnya lagi, tim merah yang satunya ini nih. Nyesel kali gue prediksi sampai final, perempat final pun gak lewat. Liverpool bikin malu dengan kalah 0-3 di Anfield. Mending WO aja lah kalian, gak guna kali main di kandang kalah 0-3. Terus di leg kedua menit ke-7 udah dapat penalti Liverpool. Salah pun menipiskan agregat jadi 3-1. Ini menit ke-7 udah ada gol ya kan? Langsung lah fans Liverpool, wop, comeback. Tapi apa, 90 menit main gak ada lagi gol yang tercipta. Apanya yang comeback? Comeback home yang ianya. Impian ngasih kado terindah buat Klopp sekarang tersisa Liga Inggris lah. Dan itu pun kayaknya berat. Niatan mau quadruple buat kado si Klopp. Ujungnya kayaknya cuma dikasih trofi kualeng-kualeng ini. Dengan begini kayaknya langkah Leverkusen jadi juara Liga Malam Jumat makin gampang lah ya kan. Liverpool ada aja gampang kurasa mereka juara, apalagi tinggal Roma, Atalanta sama Marseille. Rupanya nanti di luar prediksi pula ya kan. Malah Marseille pula yang jadi juara. Kalau di luar prediksi masih ada kemungkinan Liverpool juara nggak Nol? Aku tanya lah dulu, ada BPJS kalian? Ada Nol. Piglah dulu berobat kalian, udah ada sakit-sakit kalian kurasa. Oke, sekarang kita bacotin lah Liga Champions ya kan. Kita mulai dari match yang paling gak ditonton orang, yaitu match Atletico Madrid versus Dortmund. Di leg pertama, Atletico unggul cepat di menit keempat lewat gol Rodrigo de Paul memanfaatkan kesalahan Madsen yang cosplay Kwanza. Si Madsen ini main boleh di Dortmund, tapi pelajar melawak Pochettino gak dilupakannya. Menit 31, Atletico unggul 2-0 lewat Samuel Lino memanfaatkan assist chip dari Griezmann. Dortmund pun memperkecil keadaan menit 82 lewat Sebastian Haller. Tapi sampai akhir pertandingan gak ada lagi gol tambahan. Masuklah ke leg kedua kemarin itu ya kan. Dan ternyata di match ini lebih seru lagi. Sama-sama nyerang dua tim ini. Julian Brandt bawa Dortmund unggul 1-0 di menit 34. Dan menit ke-39 gol Ian Maatsen bikin Dortmund unggul agregat sampai jeda babak pertama. Paniklah Simeone ya kan. Kurasa ngamuk lah dia ini di ruang ganti. Woi biawak, bagus kalian main. Kalau enggak aku pecahkan nanti telur biawak kalian itu satu-satu. Siap coach. Babak kedua ini kami bakalan lebih bagus lagi main. Dan coach juga lebih bagus juga lah. Lebih bagus apa? Lebih bagus kau diam coach. Baru 4 menit babak kedua, Hummels langsung bunuh diri. Sorry lah wak geng, udah babak kedua rupanya. Kupikir masih kesini kita ngegolinya. Atletico malah menyamakan skor jadi 2-2 di menit 64 melalui Angel Korea. Balik lagi agregatnya buat Atletico. Betulan terjadi omongan anak-anak Atletico Madrid tadi ya kan? Tapi rupanya nggak lama ini bertahan. Karena di menit 72 sundulan Nikas Fulkrug dan syutingan Sabitzer di menit 74 bikin skor jadi 4-2 dan Dortmund membalikkan lagi agregat jadi 5-4. Skor ini bertahan sampai akhir pertandingan. Dan Dortmund pun lolos ke semifinal. Ngamuk lah si Simeone ya kan? Ini yang kalian nyuruh aku diam tadi. Aku lebih bagus memang Dian, tapi kalian lebih bagus lagi nggak usah main bola. Dan untuk kau Cinol, kau lebih bagus nggak usah kau prediksi, kalah kami jadinya. Jadi aku pula yang disalahkan si Bio ini. Ya di sini memang prediksiku salah ya wak geng. Dortmund jadinya yang lolos. Tapi kalian tahu apa? Cuma ini satu-satunya prediksiku yang salah. Ngeri nggak tuh? Tapi emang musim ini entah kenapa Dortmund ini makin kita sepelekan, makin mereka menunjukkan bisa melakukan sesuatu ya kan? Mungkin karena warnanya kuning hitam itu, kayak suara Cinol. Cuma bedanya Dortmund makin disepelekan, makin dibalikkan. Kalau suara Cinol nggak disepelekan pun terbalik-balik prediksinya. Kita ke match PSG versus Barcelona. Duel antara mantan pelatih Barcelona dengan calon mantan pelatih Barcelona.
Duel juga ini nol. Mbappe lawan Yamal ya kan nol. Cemana bola anak SMP dilaga sama anak kuliah. Mana imbang bawa kali kalian. Aku bingung nih orang ini. Anak-anak di Barcelona sana yang gak kebagian makan. Tapi fansnya malah yang gak kebagian otak. Kasian. Secara mengejutkan Raphinha bawa Barcelona unggul 0-1 menit 36. Ini jadi gol pertama Raphinha di Liga Champions. Gol pertama udah ya kan. Bunuh diri pertama boleh dicoba kali bang. Pau Kubarsi kembali lagi tampil gemilang di Liga Champions. Shootingan Mbappe diblokir sama dia wak geng. Kurasa habis ini si Mbappe mau narik duit di ATM pun gak bisa. Soalnya keterangannya kartu ATM Anda diblokir oleh Kubarsi. Ketinggalan di babak pertama, PSG langsung ngegas di babak kedua. Menit 48, mantan pemain Barcelona Dembele menyamakan kedudukan. Yang bikin Dejul naik pitam, selebrasi pula si Dembele ini. Padahal ada 6 musim dia main di Barcelona kemarin. Di Barcelona kemarin 6 musim dia main, 7 musim dia cedera kurasa. Saking seringnya dia cedera dulu sampai dijuluki Dembulance si biawak ini. Kawan-kawannya di Barcelona dulu saking sayangnya sama si Dembele ini tahun 2020 dia pernah cedera panjang. Satu skuad Barcelona termasuk Messi bikin dukungan kayak gini. Tapi kalian tengoklah dengan teganya Dembele ini selebrasi kayak gini di depan Decul. Pesan moralnya apa ini wak geng? Kacang lupa sama kulitnya lah nol. Udah habis duit Barcelona ini ngobatin dia malah dia nggak tahu terima kasih. Aku nggak menduga-duga sini. Mungkin karena dulu si Dembele ini dikasih obat sama Barcelona. Cuma obatnya harusnya diminum setelah makan. Cemana mau diminum si Dembele obatnya orang dikasih makan pun enggak. Makanya ngamuk-ngamuk deh sekarang. Oh bisa jadi sih kayak gitu ya kan nol. Gak lama setelah gol Dembele itu, menit 50, Vitinha bikin PSG unggul 2-1. Mulai panik lah Decul ya kan. Udahlah mantan nyekor, PSG malah balik unggul. Tapi datanglah Raphinha bikin Bres memanfaatkan asis cantik dari Pedri. Dan malah Barcelona balik unggul di menit 76 lewat gol dari Christensen. Skor 2-3 pun bertahan sampai habis pertandingan. Senang kali loh Decul di seluruh dunia bisa menang lawan PSG. Dan di leg kedua betulan makin pede orang ini. Barcelona menjauhkan agregat jadi 4-2 lewat gol Raphinha yang memanfaatkan asis dari Yamal. Makin yakinlah Decul bakalan berpesta habis ini. Tapi semua mimpi-mimpi indah itu berubah jadi mimpi-mimpi basah saat Araujo kena kartu merah di menit 29. Dia jadi orang terakhir yang menahan laju Barcola sebelum masuk kotak penalti Barcelona. Kalau menurutku sih pok kali si Araujo di sini. Soalnya masih menit 29 ini, masih panjang matchnya. Andai aja tadi dilepas pun si Barcola ini cuma 2 kemungkinannya. Bisa jadi nggak gol dan bisa jadi gol. Kalaupun gol masih 1-1 skornya. Dan agregat pun masih unggulnya keren. Kenapa lah nggak kau lepas aja tadi bang? Nggak sesimpel itu nol fakta yang terjadi di lapangan. Dalam sepersekian detik manalah terpikirkan aku itu. Oh iya wajar lah memang faktanya kalau udah capek dan kurang makan konsentrasi pun turun ya bang. Menit 39 PSG menyamakan skor lewat Dembele. Mak, 2 match lawan mantan selalu nyetak dia ya kan? Apalagi sebelum match ini Decul emosi kali nengok dia gara-gara dia selebrasi kemarin ya tak gol. Sampai-sampai dibikin orang ini si Dembele pakai hidung kerbau pendek ya kan. Tapi Dembele nggak peduli, didiamkan ya fans Barcelona yang menghina dia. Cemana lah nggak susah Barcelona ini ya kan? Udahlah susah makan, menghina orang pula. Apa nggak terhambat rezeki orang ini jadinya? Lagian mantan kalian ya itu. Sempatnya kalian berbagi rasa cinta bersama. Kalau dia sekarang bahagia bersama yang baru, kenapa kalian harus marah? Apalah yang mau dicari di dunia ini coba? Kebahagiaan kan? Nol, udah nol. Gak masuk dia kalau orang itu. Orang kelaparan kau ajak bahas cinta, gak nyambung nol. Mending kau bahas makanan aja lah, biar ngences mereka. Habis babak pertama, biarpun skornya imbang, Barcelona masih unggul secara agregat. Di babak kedua, PSG balik unggul di menit 57 lewat gol Vitinha dari luar kotak penalti. Biarpun kalah jumlah pemain, tapi Barcelona tetap berusaha nyetak gol tapi belum berbuah hasil. Dan habis itu terjadilah kartu merah kedua buat Barcelona. Bukan pemainnya, tapi si Xavi yang di kartu merah karena emosi. Ditendangnya pula busa-busa ini coba. Mending tadi langsung kepala wasitnya itu aja kau tendangan bang. Kalau itu juga yang sama-sama kartu merah, tapi kan lebih puas kok kartu merahnya. Cuma kartu merah ini nggak berdampak banyak buat Barcelona. Ada nggak ada Xavi nggak ada bedanya soalnya. Habis itu PSG dapat penalti karena ditekel Cancelo si Dembele di kotak penalti. Mbappe yang ngambil penalti pun bikin skor jadi 3-1 dan agregat pun berbalik jadi 5-4. Harus dari penalti rupanya baru dia bisa ngegolin ya kan? Kalau nggak dari penalti mana bisa itu 0 karena habis dikantongi sama si Kubarsi. Ya kalian pikirnya main bola cuma Mbappe. Itulah sibuk kali kalian nontonin Kubarsi yang jaga Mbappe sampai lupa pemain lain banyak yang harus dijaga. Karena ketinggalan Barcelona main lebih menyerang. Tapi malah kena counter mereka. Shootingan Mbappe dan Asensio masih bisa ditepis Ter Stegen. Tapi tengoklah si Konde ini. Ngasih pula dia ke Mbappe dan Mbappe pun menyetak brace. Biawak Konde. Apa yang kau buat ini? Kupikir lagi main di timnas Prancis kami 0, makanya ku asis ke si Mbappe. Skor jadi 1-4 pun bikin PSG lolos ke semifinal dengan agregat 6-4. Lawan PSG 1-4. Lawan Bayern Munchen 2-8. Konspirasi apa pula lagi nih?
Cemana ini Cul, nggak lolos tim kesayangan kalian ini? Alah, karena yang punya orang Qatar ini nol. Pasti ada main ini sama wasitnya. Macam Qatar lawan Indonesia kemarin lah. Memang yang ada Qatar-Qatarnya nih pasti settingan. Tengoklah sponsor orang ini Qatar Airways. Ah, udah fix kali nih settingan ini. Oh gitu? Pantaslah dulu bisa lah remontada kalian lawan PSG. Orang sponsor kalian waktu itu Qatar Airways juga nya. Kamu ketahuan. Dengan hasil ini PSG melaju ke semifinal sesuai prediksiku. Dan Barcelona balik lagi lah menghentikan mobil yang melaju buat cari makan. Next, kita ke match lainnya yang lebih seru lagi. Ada Arsenal versus Bayern Munchen. Match yang selalu menarik diikuti karena Arsenal selalu lucu dulu dibantai 5-1 terus ya kan. Tapi di musim ini berbeda, Arsenal lagi jago-jagonya dan Munchen lagi hancur-hancurnya, apalagi di Bundesliga mereka udah kalah karena Leverkusen yang jadi juaranya. Jumpalah orang ini kemarin ya kan, di leg pertama main di kandang Arsenal gak perlu lama-lama. Arsenal langsung gol 1-0 menit 12 lewat placing Bukayo Saka. Ini 1-0 ini antara gol pertama atau malah jadi satu-satunya gol Arsenal dari 5-1 berikutnya ya kan. Habis itu Ben White dapat peluang jarak dekat, tapi tendangannya ditepi sama Neuer. Nama Ben White tapi syutingannya Brad White. Menit 18, mantan pemain Arsenal Gnabry menyamakan skor jadi 1-1. Langsunglah dia dengan selebrasi memasak dia ya kan. Siap-siaplah Arsenal mau dimasak ini, dan betul. Karena soloran Leroy Sané dihentikan sama Saliba di kotak penalti. Harry Kane yang jadi eksekutor pun bisa melakukannya. Skor 1-2 buat Munchen. Senang kali lah si Harry Kane ini nyetak ke gawang Arsenal, apalagi dia mantan pemain Tottenham. Cemana Bang Harry Kane rasanya nyetak gol ke gawang Arsenal? Nyetak gol bagi seorang striker itu namanya kualitas. Tapi nyetak gol ke gawang Arsenal itu namanya rutinitas nol. Skor bertahan 1-2 di babak pertama. Di babak kedua ada kejadian lucu di menit 66. Pas David Raya mau ngambil gol kick ya kan, wasit udah niup peluit. Tapi datanglah si Gabriel, dipegangnya pula bolanya. Harusnya ini penalti nih Pak geng. Tapi tahu kalian apa penjelasan wasitnya? Alah, nggak mungkin lah aku kasih penalti itu. Kayak kesalahan bocil-bocil itu. Kayak ya udahlah, nggak usah lah dipermasalahkan kalian kayak gini. Biawak mau kesalahan bocil kayak atau apa kayak. Yang namanya peraturan ya peraturan. Padahal kalau kau kasih tadi penalti nih, pasti udah jadi meme lucu si Gabriel ini seumur hidupnya. Arsenal bisa menyamakan skor di menit 71 lewat gol Trossard memanfaatkan asis Gabjes yang berhasil nipu dua pemain Munchen. 2-2 lah skornya ya kan. Drama terjadi di akhir babak kedua waktu Saka dilanggar Neuer di kotak penalti. Dan wasit nggak ngasih penalti. Kenapa ini nggak penalti sih? Ah biasanya itu nol. Anak-anak kalau lari-lari kan emang suka jatuh. Tapi kalau aku tengok tayangan ulangnya menurutku nggak penalti. Karena nampak si Saka ini sengaja menabrakkan kaki kanannya ke Neuer. Harusnya kalau dia nggak ada niatan dia udah lompat ke kiri nih. Kalau ditabrakkan gini jadi nggak natural kelihatannya ya kan. Kayaknya si Saka ini perlu berlatih dulu kalau mau diving. Latihannya di Neymar Diving Academy. Menurut kalian cuman ini fans Arsenal? Penalti nggak nih? Penalti lah harusnya nol. Udah jelas kali Neuer ngelanggar itu. Peraturannya yang namanya pelanggaran di kotak penalti harus penalti. Ah digembosi wasit kami ini biawak lah. Oh gitu, kalau ini cemana? Oh kalau itu lain lah nol. Kayak nggak apa kali itu. Apa nggak apa kali? Yang namanya handsball di kotak penalti harus penalti. Banyak kali cakap kalian ya kan. Kalau yang menguntungkan buat mereka aja keluar mereka penalti. Kalau yang merugikan buat mereka enggak. Cukup seru lah leg pertama ini ya kan. Arsenal bisa ngimbangi Munchen, ada kemajuan lah. Biasa dibantai sekarang mengimbangi. Masuk leg kedua di kandang Munchen, kedua tim sama-sama punya peluang, tapi baik Neuer sama Raya juga main bagus. Sampai lahirnya di menit 63, free header Kimmich memanfaatkan umpan Guerrero berhasil bikin Munchen unggul 1-0. Agregatnya jadi 3-2 lah ya kan. Di akhir pertandingan Arsenal coba nekan. Sampailah si Saka dijatuhkan gak jauh dari luar kotak penalti. Free kick buat Arsenal. Dan tahu kalian apa yang dilakukan Saka? Free kick cepat dia ke Ben White dan syutingannya diblok sama Goretzka. Walah Saka. Kalian tengoklah tambahan waktunya udah habis 4 menit. Ini satu-satunya peluang kalian yang tersisa. Dan Ben White kosong minta bola terus kau kasih. Di waktu krusial kau percaya sama Ben White buat ngegolin. Ah udahlah. Udah kelewat pauk lah kau itu. Ben White aja 1 lawan 1 sama Neuer pun gak gol. Kalau tadi kau di situ atau Odegaard masih bisa lah ada harapan ya kan. Ini Ben White pula, aduh rusak kali si Saka ini. Padahal eksekutor tendangan bebas kalian banyak loh. Dan bisa jadi kalau Odegaard yang ngambil jadi gol. Tapi udahlah, lepaslah peluang ini ya kan, corner sih. Si Saka lagi nih yang ngambil, si paling star boynya Arsenal. David Raya udah naik. Udah inilah jadinya peluang terakhir buat Arsenal kan. Dalam otak kalian apa yang bakalan dilakukan? Pasti ya udahlah, lambungkan aja bola itu ke tengah. Gol nggak gol urusan belakangan ya kan. Tahu kalian apa yang dibuat si Saka? Kalian tengok lah ini. Itu tolol. Ah udahlah, aku memang gak menjagokan Arsenal buat lolos ke semifinal kemarin. Tapi nengok kepauan kayak gini malah kesel juga aku jadinya. Karena gak jadi extra time, gak jadi sampai adu penalti. Sebagai penonton netral agak kurang menghibur lah jadinya ya kan. Kurang lama nengok Arsenal dibantai-bantai soalnya.
Gak habis pikir aku nengok si Saka ini. Udahlah si Saka ini menghilang di leg kedua ini. Keputusannya di akhir pertandingan pun gak jelas. Starboy apanya? Star Lingard yang ianya. Tapi itulah kan, di musim terpuruk Munchen pun tetap gak bisa dikalahkan sama Arsenal yang lagi di musim terbaiknya. Ibarat di PES, Munchen bintang 1 pun tetap menang lawan Arsenal bintang 5. Pau, prediksiku lagi-lagi benar ya Wak geng. Memprediksi Arsenal Munchen ini ya kayak matematika, ilmu pasti soalnya. Las, kita masuk ke match yang paling seru di perempat final kemarin. Final kebagian antara Real Madrid versus Manchester City. Di leg pertama baru menit awal Tchouaméni udah langsung kena kartu kuning. Terpaksa lah nanti di absen di leg kedua. Tendangan bebas lah buat City di menit kedua. Yang ambil Bernardo Silva. Dikira si Lunin ini bakalan ngumpul si Bernardo ini. Rupanya di syuting dia langsung ke gawang Madrid dan gol. Terdiamlah si Lunin. Tak bisa berword-word lah dia. Hanya bisa meluk-luk bolanya masuk ke dalam. Tapi nggak lama dibiarkan Madrid Lunin terpelongo. Karena menit ke-12 langsung disamakan sama Madrid lewat gol Camavinga. Yang agak sedikit deflected dan mengecoh Stefano Ortega. Dan 2 menit kemudian malah Madrid yang balik unggul lewat syutingan pelan Rodrigo memanfaatkan asis dari Vinicius. Seru kali ya, serasa final ya kan. Nampak kali nggak ada Walker, agak kesulitan City menahan winger-winger Madrid yang kencang-kencang. Udah kesulitan di pertahanan, di penyerangan juga sulit. Apalagi calon striker Barcelona di masa yang akan datang yaitu Haaland. Emang Barcelona mampu beli Haaland nol? Mampu lah. Kalau udah umur 82 tahun tapinya. Haaland dijaga ketat di match ini sama Rudiger dan Tchouaméni. Kalian tengoklah cemana rapatnya penjagaan Haaland ini. Kurasa mau pergi boker pun si Haaland ini gak dikasih juga sama orang ini. Si Haaland ini dibandingkan sama bendera corner, masih lebih guna lagi kurasa bendera corner. Manchester City biar pemain di Bernabeu, mereka tetap main menyerang dan menguasai ball position. Bernabeu yang atapnya ditutup pun gak bikin jantungan pemain City. Soalnya suara supporternya sendiri jarang kedengaran karena sikit. Di babak kedua menit ke-66 Foden menyamakan kedudukan lewat gol Azonya. Kayaknya ini udah dilatih kali sama dia nih. Waktu lawan MU gini juga golnya. Dan sekarang pas lawan Madrid kayak gini juga golnya. Memang lebih bagus ya kan, satu jenis tendangan dilatih 14.000 kali daripada 14.000 tendangan dilatih sekali-sekali. Jangan kayak si Lingard, 14.000 selebrasi dilatih masing-masing 14.000 kali. Makanya katam kali dia kalau joget. Menit 70 Gvardiol bikin syutingnya jarak jauh. Bus, gol ya wanjay. Kelas sekali golnya. Udah syutingan jarak jauh pakai kaki terlemah. Kalau si Nunes tadi udah syutingan jarak dekat pakai kaki terkuat gak gol pula. Gol-gol City semua dicetak dari luar kotak penalti. Kayaknya ini udah strategi si Pep karena susahnya menembus pertahanan Madrid yang kokoh kalau tembakan jarak dekat tapi nggak anti rudal. Skor sekarang pun jadi 3-2 ya kan? Karena ketinggalan Madrid mencoba mengejar ketertinggalan. Dan akhirnya terkejar dengan cara yang kelas sekali juga dari Valverde. Umpan Vinicius Junior ditempong keras sama dia. Pam! Gol 3-3 Madrid menyamakan kedudukan. Gila, udah skornya banyak. Berkelas semua lagi golnya. Ini bisa ditempong si Valverde ini karena nomor punggungnya 15 ini. Kurang satu nomornya tadi, pasti gak kena tempongannya ini. Leg pertama pun berakhir 3-3. Leg pertama aja udah seru kali kayak gini, cemana lagi leg kedua ya kan? Dikasih pula kita pertandingan final 2 leg ya kan? Dan di kanan City, Madrid gantian yang unggul duluan lewat gol Rodrigo. Habis itu City terus-terusan menekan Madrid. Cuma bedanya City jarang melakukan percobaan dari luar kotak penalti kayak leg pertama kemarin. Dan Madrid pun gak mau main terlalu terbuka. Mungkin Ancelotti belajar dari pengalaman. Makin kulawan si Pep ini makin dihantam awak ya kan? 4-0 pula nanti lagi macam kayak kemarin. Udahlah main aman aja lah. City kalau udah lawan tim yang main aman kayak gini memang suka pusing. Madrid memang main counter attack. Tapi mereka bukan main parkir rebus juga. Agak tinggi juga garis pertahanan mereka. Makanya serba salah City. Di saat-saat kayak gini lah kualitas lempar lembing Pratama Arhan diperlukan. Mana tahu City minat, beli aja si Arhan ini wak geng. Di babak kedua pun tetap sama. City terus menggempur tapi nggak nemu jalan. Dimasukkan si Pep oleh Jeremy Doku menggantikan Grealish. Menariknya abis si Doku ini masuk, serangan City lebih mengerikan dan lebih terbuka lagi jalan buat City. Beberapa kali take on yang membuat bek Madrid kesulitan. Hasilnya menit 76 crossingnya dari sisi kiri salah diantisipasi Rudiger. De Bruyne yang dapat bola kaget langsung lari syutingnya aja ke gawang Lunin. Twing, 1-1 City menyamakan kedudukan. City kayaknya sama sekali nggak tertarik mau extra time. Terus mereka menyerang tapi sampai habis 90 menit nggak ada gol yang tercipta. Kalau kita dari sisi penonton sedap kali ini ya kan. Extra time mana tahu nambah lagi 2 gol ya kan masing-masing tim. Baru masuk adu penalti. Tapi Guardiola nggak pengen kayak gitu. Digantinya lah si Haaland sama si Alvarez di babak extra time. Walah Haaland badannya aja yang besar. Tapi pas lawan tim besar cuma jadi badut. De Bruyne yang jadi motor serangan City juga diganti sama Kovacic. Agak aneh sih ini menurutku. Tapi mungkin berharap si Pep ini Kovacic ini menjebol gawang mantan timnya. Kalau Dembele tadi iya, bisa kalian berharap nyetak gol ke gawang mantan. Kalau Kovacic ini lain, biarpun udah sama yang baru, diam-diam dia tetap mendukung mantannya.
Di babak extra time gak ada lagi gol yang tercipta. Udah sakit lah kepala si Pep ya kan? Biawak lah, cuman ini weh. Siapa lah yang jadi penendangnya nih ya? Si Ancelotti slow aja dia. Tinggal diangkatnya aja alisnya nanti. Udah balingnya semua syutingan pemain City tuh. Julian Alvarez sebagai eksekutor pertama City berhasil. Majulah Modric ya kan? Sang pemenang Ballon d'Or di antara 2 GOAT. Tak diragukan lagi kelasnya dalam bermain apalagi mentalnya. Tapi gitu ngambil penalti ya bisa ditebak sama Ederson. Senang kali lah si Pep ya kan? Yakin kali dia ini bakal menang. Ini kalau tim lain ini udah jatuh mentalnya nengok eksekutor pertama yang mereka yakini bisa nyetak gol gagal. Tapi ini Real Madrid ya kan? Selanjutnya Bernardo Silva yang jadi eksekutor penalti. Ditendangnya lah bola itu dan dihantarkannya pula bola itu ke tangan si Lunin. Ini asli lah, pasti ada ilmunya ini. Gak kan mungkin si Lunin ini tahu bola itu ke tengah. Dia ini pasti udah mau lompat ke kiri atau ke kanan. Tapi dibukukan sama sentuhan alis si Ancelotti kayaknya nih. Habis itu Jude Bellingham bisa menyamakan skor. Masuklah si Kovacic nendang dan udah aku bilang kalau dia dukung mantannya nih, makanya nggak digolkannya. Tapi enggak lah, si Lunin nih save-nya paten kali. Atau mungkin karena disuruh si Rudiger ke kanan makanya bisa ditebak si Lunin. Bisa jadi. Tapi yang pastinya ya ilmu alis Ancelotti lah jelas ya kan. Habis itu si Vasquez yang ngambil penalti. Badan dia kecil tapi mental dia besar kali. Juggling pula dia sebelum nendang penalti dan pas nendang jadi gol. Memang mental 4 kali juara UCL gak bisa dibohongi ya kan. Habis itu Foden, Nacho dan Ederson juga berhasil menjadi eksekutor. Bayangkan kalian lah, saking gak ada opsinya penendang masih lebih yakin Guardiola sama Ederson daripada pemainnya yang lain. Untunglah si Ederson ini main di City. Kalau dia di Arsenal kurasa dia jadi striker ini. Terus yang jadi kiper siapa nol? Ya Gabriel Magalhaes lah disuruh jadi kiper. Rudiger yang maju sebagai eksekutor terakhir Madrid, kalau masuk bubar ini langsung fans City. Dan ternyata penalti Rudiger berhasil membawa Madrid ke semifinal. Senang kali loh fans Madrid ya kan? Puas sekali lah rasa orang ini, apalagi pas De Bruyne ngegoli tadi, ada fans City yang ngeri kali ngejek-ngejeknya. Sekarang gak perlu lagi capek-capek fans Madrid, tinggal kasih tunjuk aja videonya sama fans City, terdiamnya orang itu. Tapi nggak bisa dipungkiri lah, tim terbaik di duel ini yang harus gugur. Bagus sekali City main di duel ini. Tapi darah Liga Champions yang mengalir di Madrid nggak bisa dianggap sepele gitu aja. Makanya aku pilih kemarin Madrid yang lolos. Karena faktor kayak gini lah yang bisa terjadi dan itu terbukti malam ini. Cemana City nggak segampang itu kan back to back UCL. Di depan geng UCL nggak bisa berkata-kata mereka. Capek-capek si Pep Guardiola latihan tiki-taka sampai mampus. Ujungnya kalah juga sama yang tadinya cuma persahabatan. Sebenarnya taktik tiki-taka ini ngeri loh wak geng. Dan terbukti musim lalu menghasilkan treble buat City. Tapi di saat-saat tertentu yang berbicara itu mental. Nah di saat-saat kayak gini lah taktik tiki-taka itu bisa kalah. Beda sama taktik persahabatan. Bola adalah teman. Berselemak pun taktik, tapi kalau pemainnya tetap saling mengerti, ada aja nanti jalan buat jadi juara. Cuma sayangnya taktik tiki-taka ini nggak boleh dipadukan dengan persahabatan. Kalau dipadukan bukannya makin bagus nol? Enggak lah. Kalau taktik tiki-taka dipadukan dengan persahabatan hasilnya bakalan berselemak. Contohnya ya Arsenal lah. Oke lah wak geng, kalau tadi di Liga Malam Jumat aku cuma benar 1 dari 4, di sini aku cuma salah 1 dari 4. Memang 1-4 gak bisa dihilangkan lah dari channel ini bah. Kalau UCL ini gak usah lagi kita bahas ya kan. Cuma Aston Villa satu-satunya sekarang wakil Inggris yang ada di Eropa. Menang adu penalti orang ini kemarin lawan Lille. Tapi di match ini aku baru tahu lah satu fakta. Kalau misalnya di waktu normal kita kena kartu kuning, pas adu penalti kena kartu kuning lagi gak jadi kartu merah. Ada kalian juga yang baru tahu? Weh sama kita, tos dulu yang baju hitam. Cetas. Habis itu Olympiakos juga lolos, Fiorentina lolos, dan PFC kita memang betul-betul pau lah tim ini. Lawan klub Brugge pun terpongkeng, kacau kali ya. Kalau udah kayak gini yang paling masuk akal ya Aston Villa masuk final jumpanya sama Fiorentina lah. Lain dari situ udah gak menarik lagi lah finalnya ya kan. Mudah-mudahan lah Aston Villa yang jadi juara. Soalnya harapan Liga Inggris cuma di mereka. Wakil lainnya di Eropa cuma jadi ayat Inggris saja ya kan. Nah balik lagi kita ke Liga Champions tadi. Dengan kayak gini udahlah kasih aja lah gelar itu ke si Madrid. Kan udah aku bilang siapapun yang menang dari match Madrid City udah dia lah yang bakalan jadi juara. Semifinal jumpanya sama Bayern pula. Aduh ini lagi. Macam yang pernah aku bilang, cemana Barcelona nengok Bayern Munchen? Kayak gitulah Bayern Munchen nengok Madrid, ketar-ketir. Udah pasti masuknya Madrid itu ke final. Lawannya antara Dortmund sama PSG pula. Jumpa lagi orang ini di fase grup neraka kemarin aja udah jelas PSG yang menang sekali dan imbang sekali. Ya biarpun juara grupnya Dortmund, tapi secara head to head udah kalah Dortmund dari PSG musim ini. Jadi aku rasa PSG Madrid lah final yang paling masuk akal dan sesuai juga dengan prediksiku kemarin. Cuman jangan pula nanti finalnya Dortmund lawan Munchen pula. Dari klasiker di Jerman aja nggak ada yang sore pengen nonton, apalagi di final Liga Champions. Kalau Dortmund jumpa sama Madrid pun malas orang nonton. PSG Munchen udah bosan juga orang. Gak bakalan seseru dulu. PSG Madrid lah baru paten ya kan. Tapi aku mau nyampaikan satu lah sama kalian. Tapi kan di semifinal inilah kita baru nampak. Ternyata orang yang halu finalnya Dortmund Munchen itu sekarang masih kelihatan lebih waras daripada yang ngomong finalnya Arsenal Barcelona. Sebenarnya nggak salah. Cuma kayaknya kalau Arsenal Barcelona ini daripada
pada main di final Liga Champions, lebih cocoknya mereka main di final Destinations. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Udah dulu ya Wak Geng, abis ini kita bahas FA Cup lah ya kan. Ada yang melawak soalnya. Dadah Wak Geng.